Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terakhir, kali ini kita akan mempelajari materi tentang penyajian data. Sebelum kita mempelajari materi penyajian data, maka ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama, terkait data mentah. Berarti data mentah tersebut merupakan data yang kita peroleh pada tahapan pengumpulan data. Kemudian data tersebut kita lakukan pengolahan data. Pengolahan data di sini tujuannya untuk memperoleh data atau ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Kemudian data ringkas itu apa? Berarti dia berupa sejumlah data atau total suatu data, bisa proporsi, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya. Untuk metode pengolahan data ada dua, manual data processing dan electronical data processing. Untuk manual data processing berarti dilakukan secara manual. Untuk electronical data processing berarti dilakukan pengolahan secara elektronik. Nah, di sini untuk manual data processing berarti secara manual berarti hanya dapat dilakukan pengolahan data dengan jumlah sampel yang sedikit. Nah, jika jumlah sampelnya banyak, maka kita gunakan electronical data processing. Kemudian untuk contoh dari pengolahan data secara manual. Nah, seperti ini, bisa menggunakan perhitungan lidi. Kemudian juga kita dapat mengolah data secara manual karena jumlah dari sampel kita sedikit. Contohnya itu hanya 10 perusahaan di daerah A yang kita ingin analisis. Kemudian untuk pengolahan data secara elektronik, selain dia dapat menginput data yang lebih besar dibandingkan dengan cara manual, dia juga lebih repetitif seperti itu. Kemudian juga memiliki kecepatan yang tinggi dalam pengolahan dan ketepatan yang juga besar dan baik. Maksudnya di sini lebih teliti dibandingkan dengan cara manual. Kemudian pengolahan hal-hal kompleks yang memerlukan bantuan elektronik. Misalkan tidak hanya satu variabel saja yang dihitung atau diolah, maka perlu adanya pengolahan data secara elektronik. Nah, di sini pengolahan data secara elektronik bisa digunakan media komputer. Contoh program statistik yang biasanya digunakan adalah Minitab, SAS, SPSS, dan Sistat atau lain sebagainya. Kemudian penyajian data. Data statistik tidak hanya cukup untuk dikumpulkan saja, tetapi juga perlu diolah dan selanjutnya disajikan. Tujuannya di sini adalah untuk mempermudah pembaca, mudah untuk dimengerti dan diambil keputusan. Jadinya dengan adanya penyajian data itu lebih ringkas dan mudah dipahami serta dibaca oleh pembaca itu sendiri, sehingga bisa berupa bentuk tabel ataupun grafik dengan keuntungan lebih cepat ditangkap atau dimengerti daripada penyajian dalam bentuk kata-kata atau deskripsi. Penyajian data bisa berupa penyajian data dengan tabel. Nah, dengan tabel ini dibedakan menjadi 3, tabel satu arah atau one way tabel, tabel 2 arah, two way tabel, tabel 3 arah, three way tabel. Nah, untuk penyajian data dengan tabel ada bagian-bagian yang perlu dipahami terkait judul tabel, berarti yang ada di atas bisa berupa nomor tabel dan judul tabel secara singkat. Kemudian judul kolom apa saja. Kemudian badan tabel berarti isinya, kaki tabel bisa misalkan berupa jumlah atau total. Kemudian keterangan di bawah atau footnote. Nah, bisa dilihat contoh
Penyusunan tabelnya seperti di bawah ini. Selanjutnya untuk jenis tabel satu arah atau one way tabel di sini berarti hanya mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Misalkan varietas kedelai terhadap produksinya berapa ton tiap hektar dan lain sebagainya. Kemudian untuk tabel dua arah berarti ada hubungan dua hal atau dua karakter yang berbeda. Nah, di sini misalkan untuk varietas kedelai di daerah mana. Nah, berarti selain varietas juga terkait dengan daerahnya. Berarti ada dua variabel, dua hal atau karakteristik. Kemudian untuk tabel tiga arah three-way tabel di sini berarti ada tiga hal atau tiga karakter yang berbeda. Nah, selain tadi varietas kedelai dan daerah, nah ternyata daerah di sini juga dibagi menjadi dua, yang tanahnya liat atau yang pasir, seperti itu. Kemudian penyajian data selain dengan menggunakan tabel bisa menggunakan grafik atau diagram. Nah, di sini grafik ada berbagai macam jenis. Yang pertama, grafik berupa garis, bisa poligon atau kurva O'Keeffe. Kemudian grafik histogram, grafik batang atau bar chart, grafik lingkaran atau pie chart, dan terakhir adalah grafik gambar atau piktogram chart. Nah, untuk yang grafik poligon dan O'Keeffe di sini perbedaannya apa? Nah, kalau poligon dia berupa garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi. Jadi kalau grafik poligon itu hubungannya dengan nilai tengah dan frekuensi. Nah, kalau dicontohkan seperti ini. Nah, bagaimana dengan grafik atau kurva O'Keeffe? Nah, di sini perbedaannya adalah kalau kurva O'Keeffe dia berupa kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Nah, interval, kemudian dia ada nilai tengahnya dan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini bisa kurang dari, bisa lebih dari. Nah, di sini biasanya merupakan jumlah yang 100%, misalkan jumlahnya 20. Berarti yang kalau kurang darinya 0, berarti lebih darinya 20. Jika kurang darinya 14, berarti lebih darinya 6 dan seterusnya. Pokoknya harus berjumlah 20. Nah, contohnya adalah seperti itu. Jadi ada yang naik, yang kurang dari, ada yang turun. Seperti kalau di eksak ini, kurva laju reaksi. Jadinya yang produk semakin bertambah, naik, seperti yang gambar yang biru, yang reaktan semakin berkurang, seperti gambar garis yang berwarna pink. Selanjutnya grafik histogram. Nah, grafik histogram ini hampir mirip dengan O'Keeffe dan poligon tadi. Namun kalau histogram ini berupa batang dan dia berupa nilai hubungan antara tepi kelas interval. Nah, seperti itu. Jadi ada intervalnya, kemudian frekuensi dia berupa batang, histogram. Kemudian poligon. Tadi sudah berupa nilai tengah dan jumlah frekuensi, sama ya. Kemudian untuk kurva, contoh kurva lain dari kurva O'Keeffe juga sama, pokoknya frekuensinya harus kumulatif, ada yang kurang dari dan ada yang lebih dari. Nah, ini contohnya histogram. Kemudian selain itu apa lagi? Yaitu bar diagram. Di sini berupa grafik yang membentuk persegi panjang yang
lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai data yang bersangkutan. Biasanya ini bersusun, rendah tinggi seperti itu. Jadinya bersusun. Nah, dia bisa berupa tegak seperti contoh atau mendatar. Jadi serong ke kanan kalau dia berupa mendatar. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan penyajian data itu dengan grafik lingkaran atau pie chart. Nah, di sini perlu kita cermati bahwasanya jumlah dari semua kategori tersebut harus 100%. Jadi satu lingkaran itu 100%. Jadinya nanti jumlah frekuensinya itu setiap frekuensi harus dibagi dengan totalnya sehingga dia akan muncul berapa persentasenya. Misalkan 35, berarti ya 35 dibagi 400 hasilnya 0,09. Nah, 0,09 itu berapa persen? 9% dan seterusnya. Selain itu bisa juga menggunakan pictogram chart atau grafik gambar. Berarti di sini bisa langsung ditunjukkan bentuk gambarnya. Misal untuk menyatakan jumlah penduduk pada tahun tertentu, jumlah laki-laki berapa, perempuan berapa, bisa digambarkan berupa gambar seperti itu. Gambar orang. Nah, contohnya seperti ini. Baiklah, untuk materi penyajian data saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.